Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Tahukah sahabat, ada pertanyaan unik mengenai kemana perginya air bekas memandian jenazah Rasulullah SAW. Ternyata ada suatu yang tercipta dari setiap tetesan air memandian jenazah Rasulullah SAW. Apakah itu? Mari kita bahas. Tepat pada usia 63 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Ketika Rasulullah wafat, seluruh umat Islam waktu itu merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab seperti tidak ikhlas. Siapa yang bilang Rasulullah sudah wafat? Aku akan tebas batang lehernya, ancam Sayyidina Umar. Namun, akhirnya dengan lapang hati Sayyidina Umar pun bisa menerima keputusan Allah tersebut. Prosesi pengurusan dan penguburan jenazah Nabi Muhammad SAW berlangsung pada siang hari Selasa. Orang-orang memandikan jenazah Rasulullah tanpa melepas pakaian dari jasad manusia paling mulia itu. Adapun merujuk sirah Syekh Ibnu Hisham, yang melakukan prosesi pemandian jenazah Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Al-Fath bin Abbas, Sayyidina Quthah bin Abbas, Sayyidina Usamah bin Zaid, syukran maula kepada Rasulullah, dan Sayyidina Aus bin Khawli. Air yang dipakai berasal dari sumber Ghars yang terletak di Kuba. Prosesi pengkafanan, mereka melapisi jasad mulia Rasulullah dengan 3 helai kain putih berbahan katun, tidak dipakai baju kurung dan penutup kepala. Setelah itu, jenazah Rasulullah diletakkan di atas ranjang di rumah Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Rumah itulah yang menjadi lokasi Nabi Muhammad SAW menjemput ajalnya. Di antara para sahabat sempat terjadi diskusi tentang di manakah jasad Rasulullah akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya jenazah beliau dikuburkan di Mekah. Bahkan ada yang mengusulkan di Baitul Maqdis di Palestina. Di tengah diskusi tersebut, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana ia dicabut nyawanya." Sayyidina Ali bin Abi Thalib lantas membenarkan pernyataan Sayyidina Abu Bakar tersebut. Setelah mendengar pernyataan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, semuanya pun sepakat. Jasad Rasulullah akan dikubur di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu di dalam rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansari kemudian menggali tanah di bawah tempat Rasulullah wafat. Ada 4 orang yang memasukkan jasad mulia itu ke dalam liang lahat. Mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Al-Abbas, sahabat Al-Fath, dan sahabat Utsman bin Abbas. Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan yang menyaksikan prosesi itu teramat berduka hatinya. Diam-diam Sayyidina Abu Sufyan menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi Muhammad SAW. Maka ketika keempat orang itu hendak menimbun kuburan beliau dengan tanah, Muawiyah lalu berkata, "Cincinku terjatuh ke dalam sana, izinkan aku mengambilnya." Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengizinkannya. Setelah turun ke liang lahat, Sayyidina Muawiyah tidak hanya mengambil cincinnya, namun juga mencium kening Rasulullah SAW. Sesudah itu dia naik lagi ke atas. Sahabat Mughirah bin Syu'bah melihat apa yang dilakukan Sayyidina Muawiyah. Beliau pun terbesit keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Sahabat Mughirah lalu sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Maka beliau pun meminta kepada Sayyidina Ali agar diizinkan mengambil cincin tersebut. Setelah Sayyidina Ali membolehkan, turunlah sahabat Mughirah ke dalam liang lahat untuk menjumpai jasad Nabi SAW sekali lagi. "Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah," kata sahabat Mughirah. Setelah sahabat Mughirah naik, liang lahat pun ditimbun tanah. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah yang membawa bejana geriba memercikkan air ke atas kuburan tersebut dan menaburi kuburan Rasulullah dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir, kuburan beliau SAW ditinggikan sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Ada hal menarik yang berkaitan dengan kisah wafatnya Rasulullah SAW tersebut di atas. Suatu ketika, di dalam sebuah majelis muktamar yang dihadiri banyak ulama dari penjuru dunia, Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Kemanakah perginya air bekas memandian jenazah Rasulullah SAW? Tak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan itu kecuali pimpinan majelis itu sendiri yang berkata, "Berilah aku waktu hingga esok hari." Keesokan harinya, ulama itu berdiri dan menjawab, air bekas memandian jasad Rasulullah naik ke langit, lalu turun kembali ke bumi bersama tetesan hujan. Di mana air itu turun, maka disitulah berdiri sebuah masjid. Syekh Sya'rawi berkata, "Engkau benar. Dari mana engkau mengetahuinya?" Ulama itu berkata, "Semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW sedang bersama seorang laki-laki agung yang membawa sebuah kendil atau lentera. Belum usai ulama itu berbicara, Syekh Sya'rawi bertanya, "Apakah pemegang kindil itu yang memberitahumu?"
Ulama itu berkata, benar, Rasulullah mengisyaratkan kepada pemegang kindil itu untuk menjawab pertanyaanku, dan beliau menjawabnya, bagaimana engkau tahu bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah pemegang kindil itu? Syekh Sya'rawi pun berkata, karena akulah pemegang kindil dalam mimpimu itu. Masya Allah, sahabat surga, itulah hal yang luar biasa dari setiap tetesan air pemandian jenazah mulia Rasulullah SAW. Kisah yang membuat setiap diri semakin cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.